Ada seorang laki-laki namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah ini adik-beradik saudara kandungnya laki-laki 10 orang. Ada nama saudaranya Al-Harith, ada namanya Abdul Uzza, ada namanya Abu Talib, ada namanya Hamzah, ada namanya Al-Abbas. Dia sendiri namanya Abdullah. Yang 4 lagi tidak populer. Ayahnya bernazar, nanti kalau anak saya 10 orang laki-laki, saya sembelih 1. Diundilah 10 nama. Setelah lahir anak laki-laki 10, 5 perempuan, 15 anak. Diundi nama 10 ini, tiba-tiba terambil nama 1. Nama yang terambil yang mau dipotong ini adalah nama Abdullah. Abdullah sudah mau dipotong. Lalu kemudian ditebuslah anak ini dengan menyembelih 100 ekor onta. Lalu kemudian ditebuslah satu anak tadi dengan 100 ekor onta. Tidak jadilah anak tadi disembelih. Akhirnya dia tumbuh menjadi pemuda, ganteng, soleh, baik, dan perempuan menawarkan diri sama dia. Banyak perempuan menawarkan diri sama dia. Di antara yang tercatat dalam sejarah, yang pertama namanya Qutailah binti Naufal, yang kedua namanya Fatimah binti Mur al-Khaz'amiyah, sampai dicatat dalam sejarah. Akhirnya dinikahkan ayahnya dengan seorang perempuan, namanya perempuan itu Aminah, Siti Aminah. Dinikahkanlah dengan Aminah, umurnya 24 tahun. Dinikahkan dengan Aminah, alhamdulillah segera dapat kabar, maaf, hamillah Aminah tadi. Lalu kemudian datang li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita was-shaib. Datang musim syita, musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Datang musim shaif, musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Kebetulan setelah nikah tadi datang musim panas. Pergilah dia berdagang pada musim panas ke negeri Syam. Ini kota Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Pergilah ke negeri Syam. Setelah habis berdagang, pas lalu mau pulang, sakit Abdullah tadi. Tinggal dia di kampung, masih ada hubungan dengan paman-pamannya, kampung Bani Najjar namanya. Lalu kemudian 1 bulan dia di situ karena nggak pulang, sampai ajalnya, meninggal dunialah dia di situ. Abdullah. Ketika itu Aminah sedang mengandung. Imam Ja'far al-Barzanji dalam syair Barzanji menulis syairnya, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ketika 2 bulan dia di dalam kandungan ibunya, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Meninggallah ayahnya di sekitar Yathrib, ini namanya Yathrib, di kampung Bani Najjar. Meninggal hamil 2 bulan. Macam mana keadaan perempuan hamil 2 bulan? Hormon tubuhnya sedang tidak normal, perasaannya sedang tidak enak, selera makannya berkurang, dalam keadaan lemah, ngidam, muntah-muntah. Di situ pula lah dia kehilangan suami. Aminah mengandung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini tidak pula orang kaya. Memang dia pedagang, yang ditinggalkannya 5 ekor onta, berapa ekor kambing, dan dia ada meninggalkan seorang budak perempuan. Nama budak perempuan itu Barakah. Siapa namanya? Barakah. Barakah ini nama lainnya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah yang nanti waktu Nabi lahir dia yang menjaga, dia yang merawat, dia yang membesarkan Nabi. Dan Ummu Aiman ini umurnya panjang.
Abdullah meninggal, dia hidup. Nabi lahir, dia yang ngurus. Dan Nabi meninggal, Ummu Aiman masih hidup. Ummu Aiman, hamba sahaya. Dan setelah dia Nabi lahir, Nabi besar, dimerdekakan, dibebaskan Nabi. Ummu Aiman, kau tidak lagi jadi budak, kau kubebaskan. Dia menjadi, beruntungnya Ummu Aiman jumpa dengan ayah Nabi, merawat emak Nabi, merawat Nabi. Dan setelah Nabi meninggal, datang Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar ngajak Umar, Umar, ya, ayo kita mengunjungi Ummu Aiman yuk. Kenapa kata Umar? Ya, dia orang yang paling dekat dengan Nabi. Kita sekarang tidak bisa menjenguk Nabi, paling tidak menjenguk orang yang pernah dekat dengan Nabi. Maka datanglah Abu Bakar dengan Umar menjenguk Ummu Aiman. Sampai di sana Ummu Aiman nangis. Lalu kata Abu Bakar, kenapa menangis Ummu Aiman? Jangan kau sedih, karena kedudukan Nabi di sana lebih mulia daripada di sini. Kata Ummu Aiman, aku tahu tentang itu, Nabi itu lebih mulia. Aku menangis bukan karena kedudukan Nabi, aku menangis karena setelah Nabi meninggal wahyu sudah putus. Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Akhirnya dikandung anak ini 9 bulan. Setelah itu tepat pada 12 Rabiul Awal lahirlah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW lahir, diserahkanlah kepada Halimatus Sa'diyah yang menyusukan beliau. Halimatus Sa'diyah menjaga merawat. Lalu kemudian sampailah usia 4 tahun, sedang rindu-rindunya, sedang lucu-lucunya, sedang sayang-sayangnya, dibawalah oleh Sayyidatuna Aminah untuk ziarah ke makam ayahnya. Untuk pertama kali ziarah, dibawa ziarah ke makam ayahnya. Setelah ziarah, dalam perjalanan pulang, ibunya pula meninggal. Allah, 2 bulan dalam kandungan, ayah meninggal. Umur 4 tahun, mau dibawa ziarah, pulang ziarah dalam keadaan sendiri, ibunya pulang. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kalau dia duduk di samping Ka'bah dibentangkan firos, kasur, karena dia pembesar Quraisy. Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum dia duduk di atas kasur di samping Ka'bah itu, datang Nabi Muhammad lari-lari di situ. Datanglah anak-anak dia yang lain untuk melarang, tarik, jangan dia lari di situ. Apa kata Abdul Muthalib? Da'ahu, biarkan dia. Cucu kesayangan, ayahnya aja kutebus 100 ekor onta. Meninggal ayahnya, anaknya sekarang sedang disayang-sayang kakek, umur 8 tahun. Anak 8 tahun sekarang kelas 2 SD, meninggal pula kakek. Ya Allah. Lalu kemudian diserahkan asuhnya kepada Abu Talib. Abu Talib paman yang paling susah di antara semua paman, dan anaknya paling banyak. Tapi istri Abu Talib itu mau. Istri Abu Talib itu mau menerima Muhammad SAW. Nama istri Abu Talib itu Fatimah binti Asad. Makanya ada 2 Fatimah dalam kehidupan Nabi yang luar biasa. Yang pertama Fatimah binti Asad. Ketika Fatimah itu meninggal, apa kata Nabi? Saat engkau tidak ada kain, satu-satunya kain engkau berikan ke aku. Saat satu-satunya piring dalam makanan dalam piring, lapar, engkau berikan ke aku. Pengganti ibu Nabi itu adalah
Fatimah, istri dari Abu Talib, ibu dari Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu punya dua Fatimah yang luar biasa. Fatimah ibunya dan Fatimah istrinya. Nabi juga punya dua yang luar biasa. Kemudian ketika Fatimah istri Abu Talib itu meninggal, Nabi ikut menggali kuburnya dan Nabi masuk ke dalam liang lahat itu. Nabi masuk ke dalam liang lahat itu berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika. Nabi bertawassul. Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, berkat nabi-nabi yang sudah Kau kirim, berkat rasul-rasul yang sudah Kau utus, supaya Engkau selamatkan ibuku ini, Fatimah. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, ibu angkatnya meninggal, pamannya meninggal, anaknya 4, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah, 3 meninggal waktu dia masih hidup. Anaknya laki-laki Qasim, Abdullah dari Khadijah. Ada satu lagi anaknya dari perempuan yang dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah, nama anaknya Ibrahim, meninggal juga 3. Kehilangan begitu banyak. Padahal dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina, Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.